Halo guys, selamat datang di podcast Kopi Cinta Hima PKN. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ketua Umum Hima PKN dan Wakil Ketua Umum Hima PKN periode 2025 dan 2026. Baik, selanjutnya boleh saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila, selaku host pada podcast hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa disebutkan nama, jurusan, dan bagaimana rasanya menjalankan amanah sebagai ketum dan wakil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Rupiansa, selaku Ketua Umum jurusan PPKN semester 5. Untuk amanah dan tanggung jawab, saya sangat berbangga untuk menjadi ketum dan juga tertantang karena tentang mengapa di sini saya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mestinya sangat besar, dan juga untuk menjalankan roda organisasi itu tidak mudah. Jadi menurut saya sangat memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra. Mungkin sekian. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Insanakwa dari jurusan PPKN. Saat ini saya dipercaya sebagai wakil ketua HIMA periode 2025-2026. Nah, di sini saya amanahnya itu menjalankan ini tentu jadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Karena di satu sisi penuh tantangan, tapi di sisi lain juga jadi wadah belajar untuk kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab. Baik, berbicara soal organisasi tentu tidak lepas dari dinamika internal, bagaimana cara kalian menjaga komunikasi antar divisi, terus memastikan semua bergerak sesuai rencana dan menghadapi perbedaan pendapat dalam rapat besar ya Kak? Iya. Nah, boleh dijawab dari bagaimana sih kalian tuh menjaga komunikasi antar divisi? Komunikasi antar divisi ya? Iya. Mungkin dari saya, jadi kami itu akan selalu mengadakan yang namanya rapat bulanan. Jadi disitulah kami menguatkan internal himpunan yang awalnya jarang komunikasi, jadi kami komunikasi di situ juga, dan sering juga ngopi-ngopi sama-sama untuk menguatkan dari divisi sampai ke kepengurusan. Mungkin itu. Nah, cara kami menjaga komunikasi antar divisi itu kami rutin melakukan rapat bulanan seperti yang dikatakan oleh ketua. Kami melakukan evaluasi baik secara formal lewat rapat maupun informal lewat diskusi santai supaya tidak ada miskom seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan ya. Sebagai ketum dan waketum, tentu kalian punya visi besar dan yang ingin dicapai. Nah, yang pertama tuh, apa visi utama yang kalian bawa untuk kepengurusan tahun ini? Visi. Ya. Kalau bicara visi itu tentunya lebih ke mengembangkan minat bakat serta menciptakan generasi-generasi yang berintelektual. Mungkin itu. Kenapa demikian? Karena banyak program kerja yang kami laksanakan itu sasarannya lebih ke maba ataupun ke kepengurusan. Jadi di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, contohnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana cara mahasiswa, jadi mahasiswa ini tidak hanya berdiam diri di rumah, tapi melakukan kerja-kerja nyata. Mungkin sekian. Kampus saya nggak jauh beda jawabannya dari ketua saya, karena visi kami adalah menjadikan himpunan PPKN ini sebagai organisasi yang aktif, inklusif, dan berdampak bagi mahasiswa PPKN sendiri maupun lingkungan kampus secara bersama. Nah, lalu bagaimana kalian membagi peran antara ketua dan wakil ketua umum di lingkungan kampus? Sempat juga disinggung di wawancara pas kami mau mencalonkan diri, tugas dan fungsi kami berdua. Jadi yang saya sampaikan kemarin bahwasannya saya lebih ke eksternal dan Nasyifa lebih ke internal. Jadi saya lebih ke
kebijakan himpunan beserta komunikasi bersama orang luar, sedangkan Kak Nasipa itu di internal, yaitu mengurus-ngurus ataupun mengadakan rapat-rapat internal untuk kepentingan himpunan bersama. Kayaknya sudah dijawab oleh Bang Reza tadi kan. Untuk peran saya tuh sebagai wakil ketua lebih ke mendampingi ketua umum, membantu mengkoordinasi divisi menjadi penghubung antara pengurus dan ketua. Nah, serta ikut memastikan program berjalan dengan sesuai rencana lah. Kami selalu berusaha menjaga komunikasi yang terbuka supaya keputusan yang diambil benar hasil bersama. Untuk selanjutnya, menurut kakak dan abang, program apa sih yang paling menantang untuk direalisasikan sejauh ini? Untuk program paling menantang tuh sejauh ini rasa saya PPWNS sih, karena di program kita bisa dibilang itulah program paling besar dan menurut saya bisa dibilang terberat sih, karena kan kita melakukan kegiatan ini di tempat yang jauh dari kota. Kita tuh memang bertujuan melakukan PPWNS ini di tempat terpencil. Jadi tantangannya tuh ya di situ, karena kita masuk di tempat terpencil, kita juga lebih sulit lah untuk mencari bahan-bahan baku atau misal melakukan kegiatan apakah di sini bisa, apakah di sini bisa, juga kita perlu perizinan juga kan. Dan yang paling terpenting, yang paling menantang itu membawa peserta, membawa sejumlah 60 siswa, 60 nyawa juga, karena kita melakukan itu jauh dari Pontianak. Itu sih menurut saya paling menantang bagi saya sebagai wakil. Mungkin Abang Reza? Izin menambahkan, betul kata wakil saya bahwasannya PPWNS itu menantang, dan juga tidak lupa juga yaitu PPKN Cup. Jadi menurut saya itu menantang karena program pertama yang dilakukan Hima PPKN pada tahun ini, sedangkan program-program sebelumnya itu melanjutkan PPKN Cup ini adalah program kerja yang real pada tahun ini dilaksanakan, dan harapannya juga semoga dilaksanakan untuk berikut-berikutnya. Jadi PPKN Cup kami masih belum mengetahui pasti gimana konsepnya, nanti kita lihat sama-sama mungkin. Itu ya. Setelah menjalani peran di beberapa waktu, pastinya banyak pelajaran ya. Nah, bagaimana cara kakak dan abang membagi waktu antara akademik dan organisasi saat ini? Boleh dijawab dulu, saya mengatur waktu antara akademik dan organisasi ya. Saya pertama mementingkan prioritas saya itu akademik dulu, karena tujuan saya kuliah adalah untuk mendapatkan nilai terbaik. Tentunya tidak melupakan juga tentang organisasi yang saya jabatkan. Jadi saya mencoba membuat skala prioritas lah, membagi waktu dengan disiplin, gimana cara saya menghadapi sibuknya kuliah dan sibuknya organisasi, dan tidak menunda pekerjaan, baik itu tugas kuliah maupun tugas jadi organisasi ini, seperti itu. Kalau abang? Menurut saya jadi betul kata Sipa bahwasanya kita pergi ke sini untuk berkuliah, jadi yaitu prioritas lebih ke kuliah. Jadi kalau ada tugas yang kerjanya dekat dikerjakan secepat mungkin, dan juga kalau ada organisasi membutuhkan keputusan-keputusan yang hari ini perlu, jadi saya gerak juga gitu membagi waktu. Dan jika ada undangan ataupun bentrok dengan perkuliahan, jadi saya usahakan perkuliahan dulu dan menghadiri undangan walaupun itu telat gitu. Dan terakhir nih, ada nggak momen yang bikin kalian berdua tuh benar-benar diuji sebagai pemimpin? Boleh. Mungkin dari Bang Reza lah, sebagai ketua kan. Diuji banyak permasalahan yang sudah kami lewati, tentunya yaitu miskomunikasi, tentunya kadang anggota yang kurang aktif, itu adalah permasalahan yang hari ini datang. Dan juga cara mengatasinya itu memang komunikasi yang baik. Contohnya miskomunikasi tadi lebih mendekatkan diri kepada
kawan-kawan kepengurusan itu memang penting, karena tanpa kawan-kawan juga roda organisasi ataupun program kerja yang mau dilaksanakan itu tidak terlaksana gitu. Oke, jadi untuk jawaban saya sih tentang mungkin tantangan lah ya, tantangan pemimpin organisasi ini tidak jauh-jauh dari jawaban Abang Reza tadi. Kita tuh sulit menyatukan banyaknya karakter dan kesibukan anggota kan, karena seperti yang kalian tahu kita mahasiswa bersama-sama mungkin ada kesibukan dari kuliahnya juga, kesibukan dari internalnya juga dengan organisasi. Nah, jadi momen yang paling diuji sebagai pemimpin menurut saya tuh adalah harus mengambil keputusan yang sulit dan menjaga kondusif tim. Nah, di situ saya belajar untuk lebih tenang, bijak dan tidak egois. Karena ini adalah tantangan terbesar kami lah, menyatukan banyak karakter dan kesibukan anggota. Seperti yang kalian tahu, kita juga sama-sama mahasiswa yang punya kesibukan masing-masing, kita punya tugas masing-masing. Nah, di situ menurut saya tantangan yang sulit lah untuk saya lakukan untuk anggota-anggota saya. Nah, karena setiap orang tuh punya prioritas akademik dan aktivitas lain, tapi justru di situ lah kami belajar memahami, mengatur strategi dan mencari solusi bersama-sama gitu. Luar biasa banget ya hari ini, banyak insight yang pastinya bermanfaat buat pendengar yang mungkin sedang aktif di organisasi atau berencana maju sebagai pengurus. Sebelum kita tutup, ada enggak pesan atau harapan yang ingin kalian sampaikan untuk anggota maupun calon pengurus berikutnya? Izin menyampaikan untuk anggota kepengurusan, saya banyak-banyak berterima kasih berkat kalian juga, program kerja yang hari ini dapat terlaksana, dan juga saya harapkan kepada kawan-kawan bahwasannya kita tetap solid di rumah kuning ini, kita berkeluarga, dan untuk kepengurusan berikutnya semoga kawan-kawan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, contohnya tadi miskomunikasi ataupun apa. Semoga ajang kepengurusan ini bukan ajang untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi menentukan siapa yang mau belajar. Sekian. Mungkin kalau dari saya itu untuk seluruh anggota Hima PPKN, mari kita jadikan himpunan PPKN ini sebagai ruang belajar lah, ruang untuk bertemu bersama, bukan hanya sekedar formalitas jabatan. Dan untuk calon pengurus ke depan, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab, karena organisasi adalah tempat terbaik untuk mengasah diri dan kemampuan diri. Jadi sejalan. Baiklah, terima kasih untuk Abang Reza dan Kak Nasyifa yang sudah hadir dan berbagi cerita pada kita hari ini. Semoga sukses dan semua program yang sedang dijalankan dan terus memberikan dampak positif bagi himpunan. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengar dan stay di sini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.